Unjuk rasa menolak eksekusi lahan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang berakhir ricuh. Tiga orang tewas dan 4 lainnya terluka akibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aksi protes terjadi di sejumlah kota di Amerika Serikat terkait hasil perhitungan suara sementara yang dinilai tidak terbuka. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlita Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya. Unjuk rasa menolak eksekusi lahan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang Kamis sore berakhir ricuh. Warga dan polisi bahkan saling dorong di pintu masuk hingga berujung pelemparan batu dan kayu. Demo yang dilakukan warga Kecamatan Pinang di Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada Kamis sore berakhir ricuh. Polisi dan warga saling dorong di pagar PN Kota Tangerang. Warga bahkan sempat melempar batu dan kayu ke arah petugas. Kericuan bermula saat beberapa warga nekat masuk ke dalam PN Tangerang yang dijaga polisi. Aksi unjuk rasa ini adalah buntut dari terhentinya persidangan gugatan hukum atas eksekusi lahan seluas 45 hektar di Kecamatan Pinang. Masa akhirnya bubar setelah PN Tangerang menjanjikan akan menggelar sidang lanjutan. Sementara itu di Mamuju, Sulawesi Barat, unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Manakara diwarnai kericuhan di kantor Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Unjuk rasa digelar menyusul adanya dugaan kecurangan rekrutmen CPNS di lingkungan Kemenkumham, Sulawesi Barat. Di depan kantor Kemenkumham, Sulawesi Barat, mahasiswa berorasi sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan mengenai hasil rekapan awal hasil tes kesamaptaan. Mahasiswa juga minta Kemenkumham menunda sementara pemberkasan peserta yang lolos sebelum selesainya pengusutan dugaan kecurangan. Sempat terjadi kericuhan saat seorang mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor, namun dihalau petugas keamanan. Usai menyampaikan tuntutan, mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Seorang remaja ditemukan tewas mengapung dengan kondisi kedua tangan terikat di kubangan bekas galian tambang kapur di Gresik. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sesampainya di rumah duka, jenazah ARH 14 tahun langsung disolatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Sido Kumpul, Gresik, Jawa Timur. Suasana duka mewarnai prosesi pemakaman siswa kelas 8 yang jasadnya ditemukan mengapung dengan kondisi tangan terikat di kubangan bekas galian tambang kapur di wilayah Desa Bunga. Identitas korban terungkap setelah polisi bersama tim medis RSUD Ibnu Sina Gresik melakukan otopsi, rekam medis, dan tes DNA kedua orang tua korban. Semoga kasus ini cepat terungkap dan pihak keluarga juga sudah ikhlas menerima bahwa yang bersangkutan ini memang betul-betul anaknya. Terkait untuk penyebab kematian, kalau dugaan temuan mayat kemarin ada dugaan ke arah pembunuhan karena kaki dan tangannya terikat. Namun masih kita dalami apakah pengikatan tersebut terkait dengan pembunuhan atau tidak. Keluarga berharap polisi secepatnya mengungkap teka-teki penyebab kematian korban. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet e-sport Winda Lunardi melaporkan pihak MyBank ke Barreskrim Polri.
Winda dan ibunya kehilangan uang senilai 20 miliar rupiah yang ditabung sejak tahun 2015. Atlet e-sport Winda Lunardi atau dikenal Winda R mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangannya untuk menindaklanjuti perkembangan penyidikan kasus dugaan kejahatan perbankan. Kasus itu telah dilaporkan sejak Mei 2020 ke Barreskrim. Dalam kasus itu, Winda dan ibunya kehilangan uang sebesar 20 miliar rupiah di rekening Maybank. Kuasa hukum Winda, Joy Patinasarani, menyampaikan uang kliennya yang hilang merupakan tabungan sejak 2015 dalam 2 rekening terpisah. Mereka menabung kalau Windanya dari tahun 2015, sedangkan ibunya itu di awal 2016. Kemudian di bulan Februari kemarin, ibunya itu hendak mengecek mau narik, ternyata ditolak dan kemudian diketahui nilai rekeningnya itu untuk ibunya jumlahnya kurang dari 17 juta dari 5M, sedangkan Winda yang harusnya 15 miliar 879 juta per Oktober kemarin kita lihat juga itu sisa 400.000. Winda dan ibunya telah meminta penjelasan dengan mendatangi dan membuat laporan resmi ke kantor Maybank. Namun hingga saat ini dari pihak bank tidak kunjung menunjukkan itikat baik. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Tegalsari Surabaya memeriksa 3 saksi yang merupakan pekerja proyek setelah jatuhnya lift barang proyek bangunan. Insiden ini melukai 6 pekerja proyek. Penyidik Polsek Tegalsari Surabaya menyelidiki penyebab pasti jatuhnya lift proyek bangunan showroom di Jalan Kartini, Surabaya. Penyidik memeriksa 3 saksi pekerja proyek. Kesimpulan sementara, lift terjatuh saat turun dari lantai 4 akibat as dinamo lift patah yang diduga tidak kuat menahan beban. Saat ini penyidik masih fokus pada korban luka yang berjumlah 6 orang. Untuk sementara ini setelah kita lakukan olah TKP dengan tim Inapis dari Polrestabes Surabaya, bahwa A5 itu as penggulung bajanya itu, tali selingnya itu patah, sehingga dia tidak bisa menahan beban, langsung meluncur ke bawah, yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada 6 orang pekerja. Sebelumnya, 6 pekerja proyek terluka karena lift jatuh dari proyek bangunan showroom di Jalan Kartini nomor 35 Surabaya. Ke-6 korban dirawat intensif di 2 rumah sakit, RSUD Dr. Sutomo Surabaya serta Rumah Sakit Haji. Kebanyakan korban menderita patah tulang di bagian kaki dan tangan. Pihak Polsek Tegalsari juga akan meminta keterangan dari mandor dan kontraktor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Terbongkarnya klinik aborsi milik bidan NN mengagetkan warga desa Ciputri, Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Mereka kini mengaku resah karena tidak sedikit warga yang berobat dan memeriksakan kandungan di klinik bidan NN. Warga desa Ciputri, Kabupaten Pandeglang, Banten mengaku resah atas terungkapnya kasus aborsi ilegal di klinik sejahtera milik bidan NN. Padahal selama ini warga selalu berobat dan memeriksakan kehamilan di klinik tersebut. Warga menduga rumah mewah dan tempat praktek aborsi tersebut berasal dari aborsi ilegal yang tarifnya mencapai 2,5 juta rupiah. Anehnya, selama 14 tahun beroperasi, bidan NN tak pernah memasang pelang kliniknya. Belakangan diketahui, tersangka NN bukanlah pegawai dinas kesehatan serta tidak memiliki izin praktek kebidanan. NN adalah pegawai di Dinas DP2 KBP 3A atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang. Kecewa juga sih Pak, ya, nggak nyangka lah gitu ya, sampai ada praktek seperti itu di sini, nggak kecewa lah. Ini setahu Ibu, di tempat itu banyak yang berobat ya Bu? Iya, ada juga yang berobat, ada yang anaknya panas, batuk pilek, suka dibawa ke situ, terus kadang suntik KB. Oh itu juga? Iya, lahiran di situ juga. Kalau Ibu sendiri pernah nggak berobat Bu? Pernah dulu. Udah lama ya? Udah lama banget.
Tapi setahu ini selama ini nggak ada kendala, Bu? Atau Nggak ada sih, biasa aja ya. Pidanannya dia udah lama, udah dari dulu. Dia memang kalau ada kecelakaan misalkan ringan, suka dibawa dirawat di situ. Berarti warga setempat juga tidak mengetahui ya, Pak? Terkait aborsi itu ya? Iya. Kasus ini tengah ditangani Polda Banten. Sudah ada 3 orang tersangka yang ditangkap termasuk bidan NN. Dari Pandeglang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Bidan NN ditangkap aparat Polda Banten karena menawarkan aborsi ilegal dengan tarif Rp2.500.000. Untuk menutupi aksi kejahatannya, Bidan NN menerima pasien di rumahnya di Desa Cipacung, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Polisi mengamankan 3 orang tersangka, di antaranya seorang bidan berinisial NN, ER, seorang perawat, dan pasien RY. Menurut polisi, praktik bidan NN ilegal dan beresiko menyebabkan kematian. Dari pemeriksaan diketahui praktik aborsi bidan NN telah beroperasi selama 14 tahun dan telah menggugurkan setidaknya 100 janin. Pengungkapan praktik aborsi ilegal ini berawal dari penangkapan tersangka RY, warga Serang yang menggugurkan kandungannya yang masih berusia 1 bulan. Polisi menduga bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Menurut pengakuan bidan, ini sudah 100 lebih, ya, 100 lebih yang sudah melakukan aborsi di sana dengan harga atau dia membayar 2,5 juta untuk sekali aborsi. Itu setahun itu berapa kali pasien Pak mereka menangani? Nah, itu tidak. Kalau 1 minggu berapa kali pasien mereka menangani? Pokoknya sekitar pengakuannya hanya 100 itu aja. Dari selama 14 tahun? Belum tentu setiap minggu ada juga. Pak, yang melakukan aborsi itu di luar nikah atau pasangan? Rata-rata di luar nikah semua. Di luar nikah, hubungan gelap. Ketiga tersangka dikenakan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 348 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis diringkus polisi setelah mendapat laporan dari sejumlah pedagang daging yang mengaku kehilangan dagangannya hingga puluhan kilogram. Bersama rekannya terduga tidak berkutik saat diringkus di Pasaraya Padang. Tim Opsnal Polresta Padang meringkus seorang pria yang diduga melakukan pencurian daging sebanyak 30 kg di Pasaraya Padang, Sumatera Barat. Terduga ditangkap saat tengah asyik bermain judi bersama rekannya. Penangkapan berhasil dilakukan berkat keterangan dari korban yang merupakan pedagang daging yang berada di sejumlah pasar di Kota Padang. Barang bukti seperti tang dan obeng yang digunakan untuk menjalankan aksinya disita polisi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawanya ke Mapolresta Padang. Padang telah mengamankan satu orang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di daerah Pondok Padang Selatan. Pelaku ini apa yang diambil ini? Untuk pelaku mengambil daging sebanyak 30 kg yang berada di lapak penjual daging yang ada di pasar tersebut. Puluhan kilogram daging yang dicuri oleh pelaku dijual kepada seorang penadah di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan. Kepada polisi, tersangka mengaku telah mencuri daging sapi sebanyak 2 kali. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kecelakaan antara angkutan kota dan sebuah mobil terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibatnya 3 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Inilah situasi pasca kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Kecelakaan antara angkot dan sebuah mobil ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka.
Korban tewas adalah seorang anggota Polres Muratara dan 2 orang penumpang angkot. Kedua kendaraan rusak berat. Sekarang masih tahap penyelidikan. Kita belum bisa menyimpulkan secara pasti, namun kendaraan Brio itu melajunya dari arah simpang RCA menuju ke Muratara, ke Polresnya, mau apel, kemudian sementara mobil carry itu datang dari arah berlawanan, dari arah Terawas menuju ke simpang RCA. Keempat korban luka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sobirin, Lubuk Linggau. Penyebab kecelakaan kini masih diselidiki polisi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bak terbuka yang tengah membawa rangka besi menabrak 4 motor di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. 5 orang terluka parah akibat kecelakaan ini. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk bak terbuka dengan sejumlah pemotor terjadi di Jalan Raya Kebagusan, Jakarta Selatan. Truk menabrak 4 motor dan mengakibatkan 5 orang terluka parah. Kecelakaan mengakibatkan bagian depan truk ringsek. Sementara warga sekitar mengamankan sopir dan kernet truk agar tidak melarikan diri. Menurut pihak Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan, kecelakaan diakibatkan supir truk yang berkendara dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba hilang kendali. Para korban menderita luka-luka di bagian wajah hingga kaki terkilir. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Kepolisian Resor Jakarta Timur berhasil menggagalkan pengiriman ratusan kilogram ganja senilai hampir 800 juta rupiah. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, polisi menangkap oknum aparatur sipil negara karena mengedarkan sabu. Ganja seberat 159 kg ini disita polisi dari 2 tempat berbeda, yakni di kawasan Cipayung, Jakarta Timur dan Kalideres, Jakarta Barat pada 4 November 2020. Sebelum terungkap petugas, para tersangka yang berjumlah 4 orang ini berencana memasarkan barang haram ini di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, para tersangka menyelundupkan ganja dengan menggunakan jasa ekspedisi, mengatasnamakan salah satu unit usaha BUMN. Adapun total dari narkoba yang dapat kita sita sebanyak 159 kg ganja. Ya. Dan sekarang sudah kita lakukan proses penyidikan dan untuk terus dikembangkan jaringan-jaringan pelaku peredaran gelap jenis ganja tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman hingga seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Oknum ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan berinisial A harus berurusan dengan hukum lantaran terlibat peredaran dan penggunaan narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap petugas Polres Lamongan saat mengambil sabu di sebuah pot bunga di Jalan Kusuma Bangsa, Lamongan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1,05 gram. Ini diawali dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti, kita menangkap salah satu ASN di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya didapati atau dapatannya barang bukti sabu seberat 1,05 gram. Selain oknum ASN, aparat Polres Lamongan juga menangkap seorang pengedar sabu asal Surabaya. Modus peredaran sabu yang digunakan tersangka dengan sistem ranjau, yakni meletakkan sabu kemasan di sejumlah titik di Lamongan. Kedua tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Sidang kasus kepemilikan psikotropika yang melibatkan Vanessa Angel sampai pada babak putusan. Vanessa divonis 3 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Ditemani suami dan keluarganya, Vanessa Angel mendengarkan putusan hukuman yang dibacakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vanessa Angel dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah. Masa hukuman tersebut akan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani Vanessa Angel sejak kasus kepemilikan psikotropika ini bergulir. Vanessa menyatakan masih akan mempertimbangkan pengajuan banding. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi karena apapun yang gue omongin juga percuma. Itu nggak akan ngerubah keputusan, nggak akan ngerubah apapun yang terjadi. Yang bisa gue lakuin sekarang, gue belajar gimana caranya ngejagain anak gue biar sehat. Gimana? Gue gak tau lah, gue belajar lah jadi bapak yang baik. Itu aja sih. Vanessa Angel dan suaminya ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat pada 16 Maret 2020 karena memiliki 20 butir psikotropika jenis Xanax. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi boikot produk-produk Prancis pasca pernyataan kontroversial Presiden Prancis yang dinilai menghina umat Islam terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah di Bandar Lampung, sebuah gerai minimarket memboikot sejumlah produk sebagai bentuk protes. Sebuah gerai minimarket di kawasan Kedaton, Bandar Lampung ini memboikot berbagai produk asal negara Prancis. Menurut pengelola minimarket, pemboikotan ini sebagai aksi kesatuan umat Islam dalam bentuk protes pasca pernyataan Presiden Prancis yang menuai kontroversial lantaran dianggap telah menghina umat Islam. Sementara itu, Polri pun mengimbau aksi boikot jangan sampai melanggar hukum. Beragam upaya pencegahan pun dilaksanakan dengan menempatkan personel kepolisian pada objek vital di berbagai daerah di Indonesia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di 5 desa di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Sementara itu, angin puting beliung disertai hujan deras menyebabkan sejumlah rumah warga rusak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Air luapan Sungai Layek Cinendang mengalir cukup deras hingga ke permukiman warga di 5 desa di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil hingga Kamis siang. Di sejumlah titik ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. 5 desa yang terdampak diantaranya Desa Silatong, Ujung Limus, Tanjung Mas, Cibubukan, dan Desa Lairiman. Di Kecamatan Ujung Limus terdapat rumah warga yang rusak akibat banjir. Banjir ini disebabkan tingginya curah hujan ya dari kemarin sore sampai tadi malam, yang meliputi mungkin wilayah Aceh Singkil dan juga wilayah Tapanuli Tengah, sehingga menyebabkan naiknya air di daerah Simpang Kanan ini, daerah Silatong, dan juga menggenangi kurang lebih sekitar 5 desa. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam jalur lintas nasional yang menghubungkan Kabupaten Aceh Singkil dengan kota Subul Salam. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas terpaksa menunggu hingga ketinggian air berkurang. Hingga kini sebagian warga telah mengungsi ke rumah kerabat yang lokasinya lebih aman. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Ropi Rahendra, iNews melaporkan. Sejumlah pohon besar di sepanjang Jalan Suprapto, Kelurahan Pekabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat tumbang setelah diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Kamis sore. Pohon-pohon besar yang tumbang menimpa rumah warga di sekitar lokasi. Atap rumah warga berterbangan saat angin puting menerjang kawasan Pekabata. BPBD Kabupaten Polewali Mandar mencatat terdapat belasan rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung. Pada bagian apa Pak? Antara ada 2 titik yang kami dapat laporan, yaitu di Kelurahan Takatini dan Kelurahan Watang. Dan sementara tim kami juga sementara turun ke lapangan. Itu kebanyakan atap Pak ya? Atapnya berterbangan. Atap rumah ini melayang. Akibat angin puting beliung, aliran listrik di sejumlah wilayah di Polewali Mandar terputus.
BPBD Kabupaten Polewali Mandar mengimbau agar masyarakat waspada terhadap angin puting beliung yang dapat terjadi sewaktu-waktu jelang puncak musim hujan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, warga panik seekor babi hutan masuk ke rumah warga di Cipanas, Lebak, Banten. Salah seorang warga terkena serangan babi hutan dan mengalami luka robek di bagian paha. Seekor babi hutan ini mengamuk saat berada di lingkungan perumahan warga di Kampung Babakan Pedes, Desa Cipayung, Kecamatan Cipanas, Lebak, Banten. Dalam rekaman video yang diabadikan warga ini, terlihat babi hutan ini terluka dan mencoba berontak menyerang warga. Seorang warga terluka di bagian kaki. Korban pas dikejar, dia masuk ke rumah warga, melompat pagar, pas kebenaran ada bapak Pak itu yang kena korban itu kakinya yang kena. Untuk menghindari korban dari warga, petugas akhirnya lumpuhkan babi hutan dengan ditembak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Indonesia memasuki resesi dengan pertumbuhan kembali minus 3,49%. Kami segera kembali dengan informasi lengkapnya.